Oke, mungkin Pak terkait mekanisme coklit ataupun SOP-nya itu seperti apa ini Pak pada saat dilakukan coklit? Prinsipnya kan ini door to door ya Pak, dari rumah ke rumah Betul, gitu Pak ya. betul, Nah ya. seperti apa ini Pak mekanisme dan Iya, SOP-nya? kegiatan coklit itu dilakukan oleh petugas yang dinamakan PPDP, Hmm? petugas pemutahiran daftar pemilih, dan petugas tersebut harus mendatangi pemilih secara door to door, meskipun tidak by one ya, satu persatu ya, one by one gitu ya. Namun bisa diwakilkan oleh kepala keluarga. Jadi tidak perlu menemui kalau dalam satu kakak ada 5 pemilih harus ditemui satu-satu, tidak harus seperti itu. Cukup perwakilan kepala keluarganya atau perwakilan dari keluarga tersebut. Nah, kemudian PPDB menyiapkan dokumen A5 tadi, maaf kok A5, AKWK ya. AKWK kemudian meminta kepada pemilih tersebut KTPL-nya dan kemudian KK-nya, kemudian dicocokkan, namanya coklit kan, pencocokan, dicocokkan antara kondisi real dokumennya dengan dokumen yang sudah dibuat oleh KPU. Jadi kan ini KPU sudah membuat ini kalau model A itu kira-kira rancangan daftar pemilih ya. Rancangan daftar pemilih ini dicocokkan apakah rancangan yang dibuat oleh KPU itu sesuai dengan kondisi real atau tidak. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ditanyakan kepada pemilih. Bapak namanya atau ibu namanya AB gitu kan. Kemudian KTP-nya, kemudian kakaknya kalau sudah, kemudian putra-putrinya dan seterusnya. Nah, setelah dilakukan pencocokan, pemilih tersebut akan mendapatkan formulir AA1, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih untuk disimpan. Nah, untuk yang berikutnya selain AA1, pemilih tersebut mendapatkan AA2 atau stiker, sehingga rumahnya ditempel stiker. Kenapa ini penting? Ya, pemutakhiran daftar pemilih ini kan berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Nah, kita harus penyelenggara pemilu KPU dalam hal ini harus menjamin bahwa hak konstitusional itu terlindungi. Hak konstitusional itu bisa kita rawat gitu ya. Nah, buktinya apa? Nah, dokumen-dokumen berupa AA1 itu kita berikan kepada pemilih tersebut. Nah, secara administratif ini loh bahwa panjenengan itu sudah terdaftar di dalam daftar pemilih kami. Nah, untuk kegiatan publik maka ada AA2 stiker sehingga orang pengawas pemilu ya dan publik itu bisa melihat kalau rumahnya ditempel stiker berarti yang bersangkutan sudah dicoklit oleh PPDB. Nah, ini kan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kami sudah bekerja dan ini kami sudah datangi dan sudah kita tempel. Itu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, kemudian setelah itu baru selesai untuk kegiatan coklit. Nah, Mbak Noris dan Tribuners yang berbahagia, yang berbahagia, ya Berbahagia terus Pak ya. nyebutnya Tribuners apa ya? bahagia terus. Nyebutnya apa ini? Tribuners itu ya. Ini kan situasinya berbeda ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya itu kan tidak di masa pandemi. Nah, sekarang ini kan di masa pandemi ya. Ini kan jadi agak sedikit berbeda perlakuannya apa itu, Pak, ya, mekanismenya. Ya, pertama petugas kita sebelum bertugas itu dilakukan rapid test. Meskipun kontroversial ya, ada yang menolak rapid test, namun bagi kami penting mematuhi protokol kesehatan ini. Kita harus bisa meyakinkan kepada publik bahwa petugas kita itu sehat. Jadi ketika datang rumah ke rumah itu petugas kita tidak membawa virus. Itu harus dipastikan sehingga KPU harus bisa menjamin itu dengan melakukan rapid test kepada penyelenggara. Nah, pada saat melaksanakan tugas, petugas kita itu dilengkapi dengan APD yang mencukupi, baik berupa masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer, ya. Dan kemudian ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh petugas kita itu, termasuk ketika mendatangi rumah ke rumah itu tidak perlu masuk. Cukup di teras saja atau yang penting ketemu, kemudian dokumennya bisa diperlihatkan tanpa harus masuk, ya tanpa harus masuk, rasa nunggu disuguh seperti ini ya misalnya Terlalu tanpa lama begitu nanti, Pak. malah kesuwen itu ya. Itu dokumennya nanti apa saja Pak yang harus disiapkan tadi Pak? Ya dokumennya itu meliputi kartu keluarga dan KTPL, itu tadi ya. Nah, sepanjang itu sudah
disiapkan oleh para pemilih semuanya, kemudian dilakukan coklis sudah cukup dalam waktu yang singkat, sudah cukup tanpa harus berlama-lama. Saya kira begitu Mbak Noris dan Tribuners. Oke. Nah, Pak, untuk mungkin tadi dikatakan petugas-petugas juga sudah dilengkapi dengan APD begitu Pak ya, ketika melakukan coki dan dipastikan aman nih Pak ya, mereka sebelum, karena mungkin khawatir begitu kan ya Pak, yang terjadi kan kadang-kadang khawatir ketika ada orang lain mau masuk begitu Pak. Iya, itu yang perlu kami sampaikan kepada publik, pada masyarakat melalui teman-teman Tribuners, bahwa insya Allah petugas kita itu sudah kita screening melalui rapid test, sehingga kita mohon kepada calon pemilih ketika petugas kita yang datang meskipun menggunakan APD yang lengkap, bukan mau mau men-screening, namun mau men-screening data sebenarnya, mau men-screening data, coklit data tersebut, sehingga mohon untuk bisa diterima, jangan ditolak ya. Dan kalaupun ragu-ragu tadi, mekanismenya cukup di teras atau di depan rumah, saya kira petugas kita bisa memaklumi ya. Dinamika sebagai penyelenggara pemilu khususnya petugas di lapangan itu sungguh luar biasa Mbak Noris dan Tribuners ya. Ada yang cerita teman-teman yang harus berkunjung ke rumah itu dodok-dodok, itu yang keluar malah peliharaannya itu, sehingga lari takut itu sampai dikejar itu ya, sampai kemudian dikira orang yang mau mencari dana karena bawa map, bawa dokumen ya. Itu dinamika teman-teman kita penyelenggara di tingkat PPDB, sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu masyarakat di Bantul, Gunung Kidul dan Sleman, kalau ada petugas PPDB mohon bisa diterima dalam rangka, sebenarnya tugas beliau-beliau itu sungguh luar biasa, karena sesungguhnya beliau PPDB kita itu sedang melindungi, sedang menjaga, sedang merawat hak konstitusional Bapak Ibu warga negara itu. Oke, nah ini Pak, kan coklit atau pemutakhiran data pemilih ini kan masih berlangsung sampai nanti 13 Agustus Pak ya. Mungkin sampai saat ini sudah ada berapa persen Pak yang telah dilakukan coklit ini Pak? Ya, kemarin di minggu kedua informasi yang kita dapatkan sekitar 27% ya, hampir sepertiga ya. Ya, sepertiga pemilih kita sudah dicoklit. Meskipun laporan ini belum semuanya belum semua PPDB memberikan laporan ya. Ini kan di tanggal 28 kemarin ya. Ini data di tanggal 28 kemarin, minggu kedua. Jadi sudah 27%. Meskipun belum semua PPDB memberikan laporan ya. Tapi dari sini kita sudah bisa memetakan bahwa petugas kita itu sudah datang, ya, sudah bekerja. Gitu. Dan tentu di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin kalau di daerah yang rural ya, perdesaan, itu mudah ditemui.